Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Zaini Sulaiman di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa Ta'hiliyah Ibrahimi menyelenggarakan seminar aswaja dan pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa Ta'hiliyah Ibrahimi periode 2024-2025. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pada kali ini bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo terlaksana seminar aswaja dan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Ta'hiliyah Ibrahimi serta unit kegiatan mahasiswa Ta'hiliyah masa ibadah 2024-2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Madrasah Dr. Arfandi MPDI, Kaur Kemahasiswaan Ustadz Ahmad Zubairi MKOM, segenap staf dan dewan guru serta diikuti oleh seluruh siswa Madrasah Ta'hiliyah Salafiyah Syafi'iyah. Turut hadir juga tamu undangan yakni delegasi organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo dan Ustadz Khairuddin Hafsis MHI sebagai narasumber seminar pada kali ini. Pelantikan ini merupakan program tahunan yang bertujuan untuk menciptakan regenerasi dalam mewujudkan visi dan misi Badan Eksekutif Mahasiswa Ta'hiliyah Ibrahimi. Acara dimulai dengan iftitah bil Fatihah, dilanjutkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Adi Sugianto. Kemudian sambutan disampaikan oleh Ketua Panitia yakni Yusril Firmansyah yang menyampaikan ucap terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi pada kegiatan ini. Setelah itu secara simbolis pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Ta'hiliyah Ibrahimi mengikuti pelantikan dengan penuh tanggung jawab yang dibaiat langsung oleh Dr. Arfandi MPDI dan sekaligus penyematan kepada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Ta'hiliyah Ibrahimi yakni Albi Guntara. Tiga, akan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta menjaga nama baik pesantren, madrasah dan organisasi. Empat, kami sebagai Presiden BEM akan selalu memberi suri tauladan sesuai dengan Hikmah Hadiah. Setelah resminya kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Ta'hiliyah Ibrahimi ini, terdapat beberapa harapan dan arahan yang disampaikan oleh Dr. Arfandi MPDI yang berharap kepada semua kepengurusan dapat menjalankan amanah dengan baik dan mampu memberikan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas. Pada momen pelantikan dan seminar ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang baru saja BEM dan UKM sudah dilantik, tentu penting untuk BEM dan UKM ini menjadi wadah pengembangan minat, bakat dan kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu kami berharap ketika kalian sudah dilantik, maka menyambut tahun 2025 sampai akhir periode BEM dan UKM, bagaimana terus bekerja keras untuk minat dan bakat mahasiswa terutama di Madrasah Ta'hiliyah ini, baik dalam kajian kitab kuning dan lainnya, juga minat untuk ditingkatkan. Dan alhamdulillah pada tahun-tahun sebelumnya, walaupun di MPD tidak ada unit kegiatan mahasiswa dan baru pada hari ini dilantik, tapi alhamdulillah untuk lomba kitab favorit dan patrimonik dan dunia MPD meraih juara. Yang selanjutnya melaksanakan program kerja kemahasiswaan. Selamat kami tunggu untuk program-programnya dari BEM dan UKM. Kami di Madrasah Ta'hiliyah ini akan mengupayakan untuk semaksimal mungkin apa yang akan dibutuhkan oleh BEM kaitannya dengan anggaran-anggaran yang akan nanti untuk menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatannya. Yang selanjutnya menjalin komunikasi antara mahasiswa dan lembaga. Salah satu adanya BEM dan UKM ini sebagai bentuk mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan dari mahasiswa, lalu kemudian disampaikan kepada BEM
atau misalnya ada hal-hal yang perlu untuk diinovasi, perlu nanti untuk disampaikan melalui BEM. Nanti BEM yang akan menyampaikan kepada kami, sehingga kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai apa yang diharapkan dan diinginkan oleh seluruh mahasiswa. Hamdan wa syukranillah, karena atas segala nikmatnya lah kami bisa mengadakan acara pelantikan BEM yang dirangkai dalam seminar keaswajaan. Kami selaku pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Hilya Ibrahimi merasa sangat bersyukur dan atas tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, setelah pelantikan ini, berdasarkan visi misi yang telah ditetapkan, kami memiliki tujuan-tujuan untuk BEM dan Madrasah ke depannya dengan menerapkan beberapa langkah strategis yang mana diantaranya adalah memperbanyak kegiatan-kegiatan atau program-program yang berbasis keilmuan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa santri dan perkembangan zaman. Sehingga MTI ini, santri MTI ke depannya tidak hanya alim di ilmu pengetahuan agama, tapi juga di pengetahuan umum lainnya. Lalu selanjutnya juga kami akan selalu menghidupkan semangat aswaja dalam setiap langkah dan program kerja kami. Salah satu di antara program kami itu mungkin yang akan paling menonjol adalah Bahsul Masail dan pelatihan-pelatihan lainnya. Harapan kami ke depannya, semoga apa yang telah kami rencanakan, apa yang menjadi amanah tanggung jawab kami, itu bisa kami emban dengan penuh tanggung jawab dan maksimal. Semoga dengan dilantiknya pengurus BEM periode 2024-2025 ini, kami bisa membantu secara maksimal program-program dari madrasah. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada pemenang lomba kebersihan kelas dan peserta terbaik PKD serta PKM yang kemudian dilanjutkan dengan seminar aswaja. Ustadz Khairuddin Hafsiz MHI selaku narasumber dalam paparnya menyampaikan pentingnya memahami NU khususnya bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Memahami NU itu pada NU ajaran Qasim Asy'ari itu paling tidak harus ada 3 kitab yang dikuasai. Satu, Muqaddimah Qanun Asasi yang disebut dengan MTA. Muqaddimah Qanun Asasi ini berisi 35 ayat, kurang lebih 35 ayat, 9 hadis. Itu disampaikan oleh Qasim Asy'ari pada pertama itu pemilihan NU pertama tahun 1925 di Surabaya. Itu isinya 35 ayat itu ada betul, tidak ada syarah, tidak ada tafsir, karena beliau sampaikan dalam pidato kita 1926 di Surabaya pertama-tama itu di hadapan para masyayikh, ulama-ulama seperti Al-Mansur Murabbi, Mahfuz Darwono, As'ad, orang-orang yang hebat sehingga kita dengar langsung paham. Tapi belakangan semakin kesini Muqaddimah Qanun Asasi menjadi pedoman utama karena di dalamnya itu mengandung al-afkar al-islam, pokok-pokok pikiran Qasim Asy'ari dalam mendirikan NU, di mana pokok-pokok pikiran beliau dititipkan secara isyarat di dalam nas-nas Al-Quran yang berbeda-beda. Ini sekarang tidak bisa kalau tidak ada syaratnya, tidak ada tafsir ini. Saya matur kepada yang aktif selaku wakil Islam, beliau memberikan uji. Sekaligus saya istifadah belajar ilmu. Saya syarah selesai. Ini sebagai bentuk wafat kami kepada pesantren Sukorejo. Santri Sukorejo itu harus paham ilmu. Saya tulis ini. Syarah Muqaddimah Qanun. Qasim Asy'ari ini sudah sangat lengkap menulis di Muqaddimah Qanun. Misal tentang NU ini dalam melaksanakan organisasi program-program dimusyawarahkan, jangan ada show individual. Jadi NU ini bukan milik Islamiyah, bukan milik ketua Taufidiyah ataupun milik sekelompok orang, apalagi berbasis politik misalnya ada pesanan-pesanan, tidak boleh. Qasim Asy'ari di Muqaddimah Qanun sudah mengatakan wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 35 ayat ini adik-adik semuanya mengisyaratkan betapa Qasim Asy'ari
sudah menuangkan pokok-pokok fikihnya, NU ini arahnya ke sini. Kalau muqaddimah Quran ini tuntas dibaca, dipahami maknanya, kemudian manusia ilaihi ayat, isyarah ayat ini ke NU apa maksudnya? Insya Allah tidak akan ada istilahnya NU-nya Ki Hasyim Asy'ari, NU-nya garis lurus, NU bengkok-bengkok sedikit, NU politik, tidak ada. Dan itu yang kemarin ketika kita lihat di kata pengantar tema itu, jadi muqaddimah itu wajib dikuasai, karena dengan begitu dia ber-NU lurus sesuai dengan keinginan yang disampaikan Ki Hasyim Asy'ari melalui Syarahun Nas di muqaddimah. Alhamdulillah, seperti yang kita lihat bahwa acara seminar Aswaja dan pelantikan yang diadakan oleh BMTI dan UKMTI, kami selaku Ketua Panitia sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu untuk mensukseskan acara seminar Aswaja ini. Kami mengadakan acara ini itu bukan hanya sekedar acara, tapi ada tujuannya seperti itu. Tujuan kami karena di sini berada di pondok pesantren, banyak sekali orang-orang yang di luar yang menginginkan santri-santrinya di Sukorejo tentunya itu ingin membangun masyarakat yang bercahaya. Maksudnya dari bercahaya itu adalah bagaimana di dalam lingkungan Indonesia itu berilmu tentang masalah Aswaja dan KNU-an. Kami mengadakan kegiatan seminar Aswaja ini yang tentunya bukan hanya narasumber yang biasa, ini narasumber yang sangat luar biasa yang sudah terkenal, yaitu Ustadz Khairuddin Habsis MHI. Dan perkembangan kami yang sangat kami inginkan bagaimana seminar ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber daripada Bapak Doktor, supaya nantinya ketika di rumah itu bisa dilaksanakan, bisa membantu masyarakat untuk membawa nama harum kita, itu adalah sebagai Nahdlatul Ulama. Setelah itu acara pun ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Aziz Zain. Dengan seminar ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat belajar dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai santri yang akan melanjutkan perjuangan ulama di masa mendatang. S3 TV melaporkan.